Bab 115. Dan bab 116 cangkir teh melayang ke wajah Chandra dan Tama. Renza mengeluarkan kehebatan kungfunya di hadapan keluarga Haris. Subscribe dulu bosku. Jangan pelit dong. By Uji Sades. Nenek pun menjawab ringan. Mama ingin memiliki rumah yang lebih baik. Tapi mama tidak punya uang. Mendengar itu, Chandra buru-buru bertanya. Kalau mama butuh uang, saya bisa berikan. Mama butuh berapa? Saya ada beberapa miliar. Neni menjawab dengan nada dingin. Harga villa itu puluhan hingga ratusan miliar. Kalau hanya beberapa miliar tidak cukup kan? Hening sejenak. Neni pun bertanya to the point. Chandra, bukankah keluargamu punya villa siap pakai di Evergrande Land? Chandra tampak ragu menjawabnya. Iya ada. Kenapa ma? Tanya Chandra pura-pura bodoh. Masih bertanya kenapa? Neni menunjukkan ekspresi tidak senang. Chandra, aku ini mama kamu. Apa kamu tega melihat mama kamu tinggal di rumah tua ini selama puluhan tahun? Kamu sekarang tinggal di villa mewah. Bukankah itu seharusnya digunakan untuk menghormati orang tuamu dulu? Tidakkah kamu ada niat mengajakku untuk tinggal di sana? Chandra merasa tersudut. Ma, villa itu diberikan untuk Tama. Bukan untukku, kata Chandra dengan nada sedikit panik. Jawaban itu membuat Neni tidak puas. Tama adalah menantu keluarga Haris. Villa itu kan diberikan kepadanya. Jadi secara otomatis menjadi miliki keluarga Haris juga. Sebagai kepala keluarga dari keluarga Haris, apakah tidak boleh tinggal di sana? Tama yang berada tak jauh dari Chandra mulai bergumam sendiri. Sedari awal dia merasakan bahwa undangan hari ini bukan undangan yang baik. Rupanya wanita tua itu menginginkan villa mewah miliknya. Chandra tampak cemas, berkeringat dan tergagap. Dia melirik ke arah Tama dan merasa malu. Tak sabar, Glenn berkata dengan ekspresi penuh kemenangan. Chandra, kamu kan ayah mertuanya Tama. Tidak mungkin menantumu itu berani menolak ayah mertuanya kan? Kalau tidak, pasti dia adalah menantu yang sombong dan durhaka kan? Betul itu. Neni setuju dan mengangguk. Matanya penuh dengan keserakahan. Di dalam pikirannya, villa termewah itu sudah terbayang jelas dan selangkah lagi akan menjadi miliknya. Melihat posisi ayahnya terjepit, Alena langsung mengambil alih. Nenek, villa itu bukanlah miliki keluarga Haris. Kalau nenek ingin mengambilnya, nenek harus minta izin kepada Tama dulu. Dan apabila Tama tidak mengizinkan, maka kita tidak bisa dipaksa. Neni mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata cucunya itu. Dia tampak tidak senang. Banyak omong kamu. Neni menoleh ke arah Tama dan menatapnya dengan tatapan tajam. Villa itu diberikan secara gratis oleh keluarga Aresta. Kamu hanyalah menantu baru di sini. Kamu tidak layak untuk menikmatinya. Besok, kamu pergi ke bendahara perusahaan dan ambil 200 juta sebagai ganti dari villa itu, kata Neni dengan nada perintah dan tanpa musyawarah lagi. Tama, 200 juta itu tidak sedikit. Kamu belum pernah melihat uang sebanyak itu kan? Kata Glenn diikuti dengan senyum sinis kepada Tama. Merasa dipermainkan, Tama pun bersuara. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan berkata dengan tegas. Dengan 200 juta kemudian ingin mendapatkan villa seharga ratusan miliar. Nenek, Anda tak punya rasa malukah? Semua orang terkejut dengan kata-kata Tama. Semua mata pun menatap tajam ke arah Tama. Semua syok, termasuk Alena. Dia tidak menduga Tama akan berani mengatakan itu kepada sang nenek. Wajah Neni seketika memerah. Darah mengalir deras ke kepalanya. Emosinya tersulut. Dia menggebrak meja di depannya. Bajingan, beraninya kamu mengatakan itu padaku. Chandra, keluarkan bajingan ini dari sini. Brengsek kamu Tama. Angkuh sekali kamu. Arkan berteriak ke arah Tama. Nenek, dia hanyalah menantu kemarin sore. Tapi beraninya bersikap seperti itu. Ini memalukan. Tama masih berdiri di sana. Chandra menatapnya namun tidak berani berkata apa-apa. Inilah bedanya orang yang benar-benar terhormat dan yang sangat gila hormat. Semua keluarga yang hadir di sini. Selain ayah mertua saya, apakah masih ada yang pantas saya hormati? Kata Tama dengan tegas dan tenang. Orang-orang itu sangat rakus. Di sini Neni terlihat sekali seperti apa dia sebenarnya. Sama seperti Glenn dan keluarganya. Dia sudah kehilangan rasa hormat dari keluarganya Chandra. Chandra pun tak menghiraukan teriakan ibundanya itu. Sementara Glenn, selama ini selalu merasa superior terhadap Chandra.
Sedari dulu, dia selalu ingin menguasai apa yang dimiliki oleh adiknya itu. Bagi Glenn, Tama adalah anak kemarin sore dan berasal dari keluarga yang tidak jelas. Tama bahkan tidak pernah mereka anggap sebagai bagian dari keluarga Haris. Sementara Alena terus diganggu. Dia tidak pernah dengan tenang menjalankan bisnisnya di perusahaan Houston. Semua yang terkait Chandra akan dihabisi. Dan dibully dari segala sisi. Tama melihat wajah istrinya yang tampak kecewa dengan nenek dan keluarga Glenn. Tama pun juga tidak menyangka bahwa sang nenek akan seperti itu. Tama, beraninya kamu bicara seperti itu kepada nenek. Hari ini juga aku akan memberimu pelajaran. Teriak Arkan sambil berdiri dan menunjuk ke arah Tama. Kamu, Tama tersenyum sinis. Arkan, bagiku, kamu itu hanyalah seperti kutu atau yang lebih besar sedikitlah. Semut, sombong, sergah Neni dengan nada keras. Tama, berlututlah dan minta maaf. Aku akan memaafkan kamu kali ini. Kalau tidak, aku akan menyuruh Alena untuk menceraikanmu sekarang juga. Dan mengusirmu dari keluarga Haris. Kamu akan hidup menggelandang di jalanan. Lalu kamu akan mati dan tidak ada yang mau mengurus mayatmu. Mendengar itu, Alena tampak menundukkan kepala sesaat lalu melangkah hingga berada selangkah di depan Tama. Aku tidak mau. Meski nenek adalah kepala keluarga di keluarga Haris. Tapi nenek terlalu semena-mena terhadap ayahku dan juga Tama. Apakah keluargaku adalah sepenuhnya milik nenek? Nek, aku tidak akan pernah menceraikan Tama. Kamu, amarah Neni semakin memuncak. Lihatlah anakmu ini. Suruh keduanya berlutut bersama. Teriak Neni kepada Chandra sambil menunjuk-nunjuk Alena. Chandra mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke arah ibunya. Terlihat jelas ekspresi kecewa pada wajahnya. Glenn terkejut dengan reaksi Chandra. Biasanya adiknya ini sangat lemah dan nurut. Tidak biasanya dia berani mengangkat matanya dan menatap tajam ibunya. Tapi sekarang, dia berani melakukannya. Chandra, cepat suruh keduanya berlutut. Jangan biarkan mama marah. Teriak Glenn. Chandra yang biasanya penakut. Kali ini terpancing kemarahannya. Kak, villa diberikan orang lain kepada Tama. Apa yang ingin dia lakukan dengan villa itu? Adalah urusannya sendiri. Saat putriku menikah dan dengan siapa dia menikah. Kamu tidak peduli dengan itu semua. Sekarang, saat dia punya villa bernilai ratusan miliar. Kenapa kamu tiba-tiba pengen banget mengambilnya? Dasar anak tidak tahu malu. Teriak Neni sambil mengambil cangkir di depannya lalu melemparkan ke arah Chandra. Plak, Chandra tidak berusaha mengelak. Sehingga kepalanya terkena lemparan cangkir itu. Air teh yang hangat mengalir di wajahnya. Namun dia tetap tidak bergerak. Papa, jerit Alena dengan mata memerah. Dia tidak peduli saat dia dihina dan dipermalukan. Tapi saat ayahnya dipermalukan seperti itu, dia merasa harus melakukan sesuatu. Chandra membiarkan air teh membasahi wajahnya tanpa mengelapnya sama sekali. Dia mengangkat kepalanya dan berkata dingin. Ma, kalau sudah tidak ada yang dibahas, kami pergi dulu. Setelah mengatakan itu, dia pun berkata kepada Tama dan Alena yang ada di sampingnya. Ayo pergi. Chandra pun berbalik dan berjalan keluar tanpa menoleh ke belakang lagi. Alena sesaat mengelap matanya yang basah oleh air mata. Melirik pahit ke semua orang di depannya. Lalu berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Tama, dia langsung berbalik tanpa menatap siapapun lagi. Berjalan di belakang Alena sementara Glenn. Dia tampak tak dapat menahan emosinya. Dia ingin mengejar mereka. Bab 116. 3 orang yang memberontak. Glenn dan Nyonya Haris telah berdiskusi semalam. Mereka berdua telah membuat rencana dan mempersiapkan semuanya dengan sangat detail. Hari ini, mereka secara khusus mengundang anggota keluarga Haris yang memiliki kedudukan tinggi dan terhormat. Lalu mereka melakukan sidang untuk mengadili Alena sekeluarga. Dengan setengah mengiming-imingi dan setengahnya lagi dengan mengancam. Intinya mereka ingin Chandra yang berinisiatif menyerahkan villa tersebut. Kalau lelaki itu tidak mau, berarti harus dipaksa sampai dia mau menyerahkannya. Menurut pemikiran Glenn, Chandra biasanya adalah orang yang paling tidak punya nyali. Dibentak sedikit oleh ibunya saja membuat sekujur tubuh lelaki itu gemetaran. Karena itu, nanti Chandra sudah pasti akan menyerahkan villa tersebut dengan patuh. Kalau Alena, Glenn sama sekali tidak menganggap keberadaan perempuan itu seorang anak perempuan yang sudah menikah sudah tidak memiliki hak untuk bicara di dalam keluarga ini. Apalagi dia menikah dengan seorang tidak berguna.
Apalagi soal lelaki yang tamah. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan kalau mengenai lelaki itu. Seorang menantu lelaki yang tidak memiliki apa-apa itu sama sekali tidak memiliki posisi di dalam keluarga Haris. Bahkan hak untuk berbicara saja tidak ada. Kalau dia disuruh menyerahkan villa tersebut, maka dia harus melakukannya dengan patuh. Tetapi satu hal yang tidak pernah Glenn sangka, di saat Chandra yang terus didorong secara paksa sampai posisi yang terdesak, ternyata lelaki itu juga berani membantah Nyonya Haris. Kemudian Alena yang sebagai cucu perempuan ternyata juga tidak mendengarkan perkataan neneknya. Sampai-sampai lelaki tidak berguna seperti Tama bahkan berani menunjuk-nunjuk Nyonya Haris dan mengatai Nyonya Haris tidak tahu malu. Kalian sekeluarga benar-benar mau memberontak ya, tukas Glenn dengan tajam. Lelaki itu menggertakkan giginya. Lalu dia membalikkan badannya dan berkata, "Ma, jangan biarkan mereka pergi dengan begitu saja. Kalau hari ini hanya berakhir seperti ini, bukannya nanti kita bakal lebih diinjak-injak oleh mereka. Kelak mama di keluarga ini apa masih punya wibawa lagi?" Ujar Glenn. Seketika wajah Nyonya Haris menjadi sangat tidak enak dilihat. Kata-kata Glenn tadi berhasil memprovokasinya. Karena seumur hidupnya, Nyonya Haris memiliki keinginan yang kuat untuk bisa mengendalikan keluarga Haris. Setelah suaminya meninggal, dia selalu menggenggam erat kekuasaan dalam keluarga Haris di tangannya. Dia tidak pernah membiarkan siapapun menantang otoritasnya di dalam keluarga Haris. Tetapi dia sungguh tidak menyangka. Ternyata hari ini dia berturut-turut mendapat perlawanan dari 3 orang tersebut. Hal ini yang membuatnya sangat marah. Karena itu Nyonya membentak dengan suara keras kepada 3 orang tersebut. Keluarga Haris memang sial karena punya anggota kurang ajar seperti kalian. Bagaimanapun kalian adalah bagian dari keluarga Haris. Asalkan aku masih bernapas, kalian harus mematuhi apapun yang aku katakan. Setelah itu Nyonya Haris berteriak dengan keras. Tutup pintu. Urus dengan hukum keluarga. Di dalam keluarga Haris, Nyonya Haris memiliki kekuasaan yang absolut. Dan Chandra yang biasanya paling patuh dan hormat padanya, hari ini malah berani melawannya. Selain itu juga masih ada lagi cucu perempuan dan cucu menantunya. Di mata mereka bahkan sepertinya tidak ada Nyonya Haris sebagai kepala keluarga. Nyonya Haris juga tidak tahu bagaimana biasanya Chandra mendidik anak. Sampai jadi anak tidak berbakti seperti Alena. Kalau hari ini dia tidak menghukum mereka dengan keras, mau taruh di mana mukanya? Kemana wibawanya sebagai orang nomor 1 di dalam keluarga Haris? Apalagi kalau Nyonya Haris membiarkan ketiga orang tersebut pergi begitu saja. Bagaimana caranya dia bisa merebut villa tersebut dari mereka? Nyonya Haris telah menghabiskan separuh hidupnya. Tetapi dia tidak pernah mengharapkan bisa tinggal di villa seperti itu. Sekarang villa tersebut berada di tangan anaknya sekeluarga. Mau dikatakan bagaimanapun dia harus merebut villa tersebut dan menikmati hidup di villa itu. Jadi tidak peduli bagaimana caranya, dia harus membuat mereka mau menyerahkan villa tersebut padanya. Meskipun mereka mau angkat kaki dari keluarga Haris, mereka tetap harus meninggalkan villa itu. Karena itu, tiba-tiba beberapa pengawal datang. Mereka langsung mengepung Alena, Tama dan papanya. Tama berdiri di halaman kediaman utama keluarga Haris. Dengan pesonanya yang tegas, lelaki itu menatap tajam beberapa pengawal yang mengepung mereka. Siapa yang berani maju selangkah lagi? Jangan salahkan kalau aku juga nggak sungkan-sungkan sama kalian lagi, bentak Tama. Cuma karena sampah kayak kamu, masih berani-beraninya sok hebat di sini, ujar salah satu pengawal. Setelah itu dengan membawa tongkat, dia menyerang ke arah Tama. Tatapan mata Tama tajam dan dingin bagai es. Dalam sekejap mata, lelaki itu merebut tongkat dari tangan pengawal. Kemudian dia memukul balik pengawal itu pada bagian kakinya. Semuanya bergerak terlalu cepat. Sesaat pengawal itu hanya merasakan serangan yang sangat kuat pada kakinya. Perlahan-lahan kakinya seolah tidak bisa menopang berat tubuhnya. Kemudian dia yang merasa kehilangan keseimbangan langsung berlutut di hadapan Tama. Ternyata kaki pengawal itu sudah patah. Tama bahkan tidak melirik pengawal yang sudah dia patahkan kakinya itu. Lelaki itu malah dengan sekuat tenaga langsung mematahkan tongkat di tangannya menjadi 2 bagian. Praang! Tama langsung melempar tongkat yang dia patahkan menjadi 2 bagian itu ke atas tanah. Semua orang seketika tercengang saat melihat Tama melakukan itu.
Karena tongkat yang baru saja lelaki itu patahkan adalah tongkat yang terbuat dari kayu elem yang paling kuat. Tingkat kekerasan kayu itu bukan main meskipun dua orang lelaki gagah sudah mengerahkan seluruh tenaga juga akan sangat sulit untuk mematahkannya. Tapi di tangan Tama, tongkat itu hanya seperti sebatang lidi. Begitu mudah dipatahkan. Semenjak mempelajari kitab sakti hitam putih, kekuatan Tama meningkat banyak. Jadi beberapa pengawal tersebut sama sekali bukan tandingan Tama. Melihat Tama turun tangan, Chandra spontan bisa bernapas lega. Tidak disangka, ternyata menantunya itu memiliki kehebatan juga. Sepertinya hari ini dia dan Alena juga Tama bisa pergi dari kediaman keluarga Haris dengan selamat. Glenn sendiri yang mengatur pengawal di kediaman keluarga Haris. Mereka semua adalah orang kepercayaan lelaki itu. Ketika para pengawal tersebut mendapati Tama yang begitu kuat, saat ini mereka merasa agak khawatir. Wah, aku nggak sangka ternyata kamu juga belajar sedikit ilmu bela diri. Tetapi aku mau lihat, kamu yang hanya seorang diri bagaimana menghadapi tandingan sebanyak itu, ujar Glenn sambil menggertakkan gigi. Kemudian lelaki itu menunjuk beberapa pengawal tersebut. Kalian semua, maju sekaligus. Lia, maju sekaligus dan pukul dia sampai mati. Seru Arkan dengan ekspresi wajah arogannya. Sejak awal, Arkan pernah mengalami kesialan di tangan Tama. Jadi lelaki itu bermaksud mengambil kesempatan untuk balas dendam hari ini. Sekelompok pengawal yang sudah menerima perintah seketika langsung menyerang ke arah Tama tanpa banyak kata lagi. Meskipun mereka menyerang secara bersamaan, tetapi Tama terlihat masih sangat tenang. Bahkan lelaki itu seperti mengabaikan mereka. Tetapi saat beberapa pengawal tersebut sudah sangat dekat, Tama tiba-tiba menendangkan kakinya ke udara dengan gerakan memutar. Semua begitu cepat. Di saat mereka tersadar, dua orang pengawal sudah terpental jauh terkena tendangan Tama. Segera setelah itu, Tama menggerakkan tangannya dengan cepat. Lelaki itu dengan mudahnya menjatuhkan pengawal yang paling depan. Alena yang berdiri di belakangnya menatapnya sambil terpana. Perempuan itu sama sekali tidak pernah menyangka. Suaminya yang selalu bersamanya pagi dan malam ternyata memiliki keahlian bela diri yang sangat bagus. Saat Chandra melihat ekspresi anaknya, lelaki itu bergegas berkata, Lena, biasanya saat kamu pergi kerja, Tama belajar bela diri dari TV. Dia belajar bela diri. Alena semakin merasa sulit untuk percaya. Bersambung.